Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nuriski Herdadinanti dengan ujung NIM 042. Saya Sinta Amelia dengan ujung NIM 032. Saya Dela Sulastri dengan ujung NIM 026. Di sini kami akan membahas tentang pemisahan dan pemurnian protein pada mata kuliah Biokimia 1. Selamat menyaksikan. Tujuannya, mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi protein. Pemisahan dan pemurnian protein merupakan langkah penting dalam biokimia dan bioteknologi untuk memperoleh protein murni dari campuran kompleks seperti sel, jaringan, atau bahan pangan. Setiap protein memiliki sifat fisiko-kimia khas seperti ukuran, muatan, kelarutan, serta afinitas tertentu yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai teknik pemisahan. Beragam metode mulai dari dialisis, kromatografi, elektroforesis, hingga penentuan urutan asam amino dikembangkan untuk kebutuhan penelitian maupun aplikasi praktis. Penerapannya tidak hanya terbatas pada laboratorium, tetapi juga meluas dalam bidang pangan, kesehatan, serta industri farmasi, sehingga menjadikannya sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan atau objek yang digunakan yaitu ada telur, tempe, kacang-kacangan, yogurt, daging ayam, ikan, dan keju, serta alat yang digunakan yaitu handphone dan laptop. Prosedur proyek pertama, menemukan dan mempelajari materi pemurnian dan pemisahan protein. Kedua, mencari dan menentukan objek berupa bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar, serta kandungan protein di dalamnya. Ketiga, pembuatan video dimulai dari pembuatan video pembukaan hingga merekam objek yang diamati. Keempat, pengeditan video agar menarik untuk ditampilkan. Dialisis digunakan untuk memisahkan protein besar dari molekul kecil dengan bantuan membran semi permeabel. Protein berukuran besar seperti ovalbumin pada putih telur akan tertahan di dalam kantong dialisis, sementara garam, gula, atau metabolit kecil dapat keluar ke larutan luar. Teknik ini efektif menghilangkan pengotor tanpa merusak struktur protein. Kromatografi kolom. Teknik ini memanfaatkan interaksi molekul dengan fasa diam dalam kolom berisi gel atau serbuk. Larutan protein dialirkan sebagai fasa gerak sehingga molekul bergerak dengan kecepatan berbeda. Contohnya, protein kedelai pada tempe dapat dipisahkan menjadi fraksi yang lebih murni. Kromatografi pertukaran ion. Pemisahan dilakukan berdasarkan muatan listrik protein pada pH tertentu dengan bantuan resin bermuatan tetap. Kasein dan whey dalam susu dapat dipisahkan karena memiliki muatan yang berbeda. Dengan menambahkan ion pengganti, protein target dapat dilepaskan secara bertahap dan dikumpulkan. Gel filtrasi. Metode ini dikenal juga sebagai kromatografi eksklusi ukuran, yang memisahkan molekul berdasarkan besar kecilnya. Protein besar keluar lebih cepat karena tidak masuk ke dalam pori-pori gel, sementara protein kecil lebih lama tertahan. Contoh aplikasinya adalah pemisahan glutenin dan gliadin dari tepung gandum. Kromatografi afinitas. Teknik ini mengandalkan ikatan spesifik antara protein dan ligan tertentu, misalnya enzim dengan substrat. Enzim amilase dari beras atau air liur dapat dimurnikan menggunakan matriks yang mengandung pati sebagai ligan. Molekul lain yang tidak berikatan akan tercuci keluar, sehingga amilase diperoleh lebih murni. Elektroforesis. Protein dipisahkan dengan memanfaatkan muatan bersihnya dalam medan listrik. Kecepatan migrasi dipengaruhi oleh muatan, ukuran, dan koefisien gesekan molekul. Contohnya, protein dalam daging sapi atau ayam dapat dipisahkan untuk menganalisis pola ekspresi protein. Selanjutnya ada SDS patch. Dalam metode ini, protein diberi muatan negatif merata oleh deterjen SDS, sehingga pemisahan hanya bergantung pada ukuran molekul. Teknik ini sangat berguna untuk memperkirakan berat molekul dan kemurnian protein. Misalnya, protein ikan dapat dipisahkan menggunakan SDS patch untuk tujuan penelitian atau kualitas pangan. Selanjutnya, pemfokusan isoelektrik. Metode ini memisahkan protein berdasarkan titik isoelektriknya atau PI. Protein bergerak pada gel dengan gradien pH hingga mencapai daerah dengan pH yang sama dengan PI-nya, lalu berhenti. Contoh penerapannya adalah pemisahan beta-laktoglobulin dan alfa-laktalbumin dari susu.
Selanjutnya, elektroforesis 2 dimensi. Teknik ini menggabungkan pemfokusan isoelektrik pada dimensi pertama dan SDS patch pada dimensi kedua. Hasilnya, protein dipisahkan berdasarkan PI sekaligus ukuran molekul, sehingga menghasilkan pola titik yang spesifik. Contoh penggunaannya adalah analisis protein kacang tanah termasuk protein alergen. Yang terakhir ada penentuan urutan asam amino. Metode degradasi Edman digunakan untuk menentukan urutan asam amino dalam suatu protein. Protein dipotong menjadi fragmen kecil, lalu residu terminal dianalisis satu persatu hingga urutan lengkap tersusun. Contoh penerapannya adalah penentuan urutan insulin manusia yang penting untuk pemahaman medis dan produksi sintesis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemurnian dan pemisahan protein merupakan rangkaian proses yang sangat penting dalam biokimia, bioteknologi, dan industri. Beragam teknik mulai dari dialisis, kromatografi, hingga elektroforesis dirancang untuk memanfaatkan perbedaan ukuran, muatan, kelarutan, maupun afinitas protein sehingga protein target dapat diisolasi dengan tingkatan kemurnian yang tinggi. Penerapan metode ini tidak hanya bermanfaat dalam riset laboratorium, tetapi juga mendukung perkembangan obat, pengelolaan pangan, serta kajian proteomik. Dengan pemahaman dan pemilihan teknik yang tepat, diperoleh protein murni yang menjadi dasar bagi analisis struktur, fungsi, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.